Jack Ma itu kan berkata kan, kalau orang lain mengeluh, kita tidak boleh mengeluh dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi punya jawaban dari keluhan tersebut. Dan ketika kita punya jawaban, dan disitulah terjadilah sebuah big business belum tercipta, ya Pak. Bumbu gado-gado tidak akan tercipta ketika kita masa-masa comfort zone, Pak. Kalau jam 5 pagi, saya sebelum bangun, saya lagi tidur dibangunin Mama, saya ngeliat satu hal ritualnya Mama adalah memasukkan uang hasil penjualan dagangnya dia ke celengan ayam. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, sampai ketemu lagi dalam The Best Advice, tempat para tokoh berbagi cerita sukses, puncak karir, nasihat terbaik, pilihan sulit, dan obsesi hidup. Nah, seperti yang teman-teman saksikan bahwa setiap episodenya The Best Advice selalu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari para tokoh yang sangat-sangat berguna dan inspiratif. Nah, kali ini tentu cerita itu tidak kalah menarik dan inspiratif, dan saya sekarang sudah bersama dengan Pak Kelvin Hartono. Halo Pak Kelvin. Halo, selamat siang Pak. Ya, ya Pak Kelvin ini adalah seorang owner generasi kedua dari jaringan restoran Gado-Gado Boplo. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak. Betul. Sehat Pak? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat. Selalu sehat, karena selalu makan gado-gado ya. Makan sehat ya Pak. Yes, benar Pak. Jadi apa kesibukan sekarang Pak? Ya, selain menekuni usaha kuliner, saya juga membina UKM-UKM yang membutuhkan. Jadi ya kita memang perlu mendharma baktikan diri kita Pak. Tidak berpikiran untuk egosentris sendiri. Iya. Teman-teman yang perlu dibantu. Jadi tidak hanya mengurusi bisnis sendiri, tapi juga berbagi gitu ya. Inspirasi, berbagi semangat, dan mungkin ada ilmu yang kita bisa bagikan ke mereka. Sudah berapa banyak UKM yang bisa dibimbing? Iya, bisa dilihat di channel Kelvin Hartono Official. Kita buatkan videonya secara gratis. Luar biasa. Ya, karena memang sejak pandemi kita ya kan UKM kan sangat-sangat terpukul sekali, dan kita tahu mereka mengalami kesulitan permodalan, usaha, dan segala macam promosi. Ya kita bantulah yang bisa kita bantu. Iya. Pak Kelvin, kita tahu semua bahwa Gado-Gado Boplo itu berkembang dengan sangat baik gitu ya. Puji itu. Makanan gado-gado yang tradisional tapi dikemas secara modern gitu ya, manajemen modern. Nah, banyak orang yang belum tahu sebetulnya seperti apa sih sejarah bisnis dari Gado-Gado Boplo. Mungkin Pak Kelvin bisa ceritakan secara singkat aja. Iya, dimulai di tahun 1970, mama saya memulai di sebuah gang sempit di Kebon Sirih dengan harga 25 rupiah per porsinya dan modal 500 rupiah. Untuk menghidupi atau memberikan nafkah buat keluarga kami Pak. Kebetulan Bapak sudah meninggalkan kami, jadi akhirnya Mama mengambil alih tanggung jawab untuk mencari nafkah itu. Dan karena tahun 70-an masih di sebuah gang yang sempit, yang pembelinya adalah tetangga-tetangga kita yang notabene uangnya juga terbatas Pak. Dan tahun 80-an Mama diajak berkolaborasi pindah ke Jalan Wahid Hasim di seberang apotek Boplo, dan dari situlah Mama mengambil nama Boplonya untuk dinamakan sebagai warungnya, warung Gado-Gado Boplo. Dari Boplo itu jadi Gado-Gado Boplo. Iya, dan ternyata ada sejarah nama Boplo itu adalah nama estate dari Belanda. Yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Denak sana Pak. Nah, berkembang 90-an, Mama mulai aktif ikutan jualan dimanapun dia ditawarkan, termasuk di Pujasera ya, jajan sebadah, di food court, dan tanpa disadari Mama pun melakukan sebuah proses yang namanya proses branding Mbak. Ya udah, namanya semakin hari semakin orang banyak tahu. Jadi dan sejak itu Gado-Gado Boplo gitu ya. Iya, tahu ya? betul. Dan Mama juga pokoknya dimanapun tempat yang ditawarkan, kalau dia sanggup ya udah iya aja gitu loh. Buka cabang lah. Termasuk di sebelah hari-hari di Lokasari, di ya pokoknya banyak tempat lah Pak.
Dia pasti, mama semangat banget dia. Sampai saat ini pun masih tetap semangat. Mulai memodernisasi menjadi restoran itu kalau tidak salah sejak 2004 ya. Iya, betul Setelah sekali ini memposisi, Bapak nih. Ya, sebuah restoran. ya. Betul. Sebelum itu saya memang orang yang seneng banget membaca buku. Karena memang waktu itu saya punya guru SD yang begitu baik pada saya, pada murid-muridnya semua lah Pak. Pelatihan jam pelajaran satu dengan yang lainnya ada peralihan kan. Nah dari saat itu ada satu ibu-ibu yang bisa dikasih masuk untuk menawarkan majalah-majalah. Kita boleh utang Pak, karena kita kan masih uang jajannya juga masih terbatas. Dan akhirnya ya dari itu kegemaran membaca itu berlanjut dan saya suka baca buku, dan akhirnya saya baca buku autobiografi orang sukses termasuk Thomas Alva Edison yang dimana saya udah memimpikan bentuk restoran ketika saya mulai kuliah, walaupun mama masih berjualan di warung lah gitu lah. Tanpa disadari saya, dan puji Tuhan tahun 2004 Tuhan menjawab ada suatu restoran yang nyaris tutup Pak di Jakarta Selatan, dan kita bisisi lah melanjutkan lah usaha itu. Kelvin kecil itu sudah seberapa besar keterlibatannya dengan bisnis? Kalau dari kecil, dari SD saya sudah dibangunkan mama jam 5 pagi untuk menemani mama berbelanja di pasar Boplo. Ya sebelum sekolah lah Pak, kira-kira jam 5 masih gelap ya. Dan kami berdua sama mama menyusuri gang dari Kebon Siri itu menuju Wahid Hasim, dekat sih, nggak terlalu jauh. Dan pulang kita bawa sayur mayur dan daging untuk diolah mama. Dan pulang sekolah pun saya harus bantu mama untuk melayani pelanggan, ngupas telur, lap-lap meja dan sebagainya. Tapi kan anak-anak kecil tuh biasanya banyak main, nggak ngeluh. Ya harus inilah pada keadaan berbeda ya alamnya ya Pak, sekarang anak sekarang dan anak yang zaman dulu ya. Anak zaman dulu mungkin lebih patuh ya Pak ya. Lebih takut ya. Iya. Pak Kelvin sendiri memang sudah terbentuk jiwa bisnisnya itu ya sejak kecil ya. Betul. Kalau melegalisasi brand Gado-Gado Boplo itu sejak 90-an ya. Mulai di paten di Kehaki ya, paten ya. Mama udah berpikir jauh sekali. Padahal mama saya visioner ya. Iya, mama saya tuh seorang SDTT Pak, sekolah dasar dia tidak tamat, tapi saya lihat zaman dulu kan orang nggak kepikiran, bahkan sekarang ini banyak juga pengusaha-pengusaha yang udah berpikirkan hak paten ya Pak ya, yang akhirnya di tengah jalan merek sudah besar, paksa harus mengalami kemulut. Keren loh, Gado-Gado Boplo. Pasar Boplonya udah nggak ada ya? Masih ada Pak? Masih ada ya. Tapi namanya sayang ya pasar. Sayang sekali dirubah namanya, padahal itu ada sejarah yang terkandung di situ. Maknanya tuh luar biasa. Yang meneruskan Gado-Gado. Iya. Awalnya saya nggak percaya loh Pak. Itu saya dapat beritanya di koran Republika ya. Wartawannya Alwi Shahab. Saya tanya sama teman saya di Belanda, teman Facebook saya, dan memang dicek di sana di perpustakanya, dan memang ternyata memang betul Pak, valid sekali itu. Valid memang. Envy di Blopung yang bikin kawasan. Nah sementara Pak Kelvin sendiri untuk bisa meneruskan bisnis ini belajar dari mana sih? Saya kuliah ekonomi manajemen, terus tapi banyak juga berguru dengan orang-orang yang lebih sukses dari saya. Ikut seminar salah satunya. Sudah sejauh mana perkembangan dari Gado-Gado Boplo? Puji Tuhan kami saat ini 13 cabang baru di Jakarta. Semoga tahun 2023 ini kalau Tuhan menghendaki kita bisa buka cabang di beberapa tempat lagi. Berapa lagi kira-kira tahun ini? 3 lah, tapi kita nggak mau sampai terlalu booming ya Pak ya, dalam tempo singkat, karena memang kita juga belajar dari keadaan sesuatunya yang kalau terlalu cepat ya, terlalu cepat bertumbuh dan terlalu cepat terlalu cepat juga tutup Pak. Bisnis yang sangat sulit. Kalau yang 3 yang akan buka itu di mana? Di Jakarta. Saya belum bisa bocorkan, masih tahap negosiasi. Negosiasinya juga termasuk alat, doakan ya teman-teman ya. Kalau buka itu gampang Pak. Bener nggak Pak? Buka cabang itu gampang, tapi sejauh mana kita mempertahankan sampai bisa puluhan tahun, karena memang Boplo itu kalau memang buka ya kita harus bener-bener lah, nggak seenaknya aja Pak, buka cepret langsung tutup. Nah, tapi saya melihat Pak Kelvin itu makin inovatif gitu, karena tidak hanya retailnya aja Gado-Gado Boplo, tapi juga keluarin produk juga ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada Gado-Gado Boplo. Ini bumbunya ya Pak? Iya, bumbunya tok. Kayaknya saya udah kirim ke luar negeri ke 9 negara. 9 negara ya. Dan ini udah banyak pelanggannya ya. Ya puji Tuhan.
eh, sebuah proses inovasi yang terjadi pada saat pandemi dan idenya pun bukan dari kita. Ketika itu saya lagi pusing-pusingnya Pak memikirkan bagaimana bisa bertahan, kan omset hanya Betul. hanya cuma tersisa 10% dari. Karena orang kan nggak boleh pergi. Betul, pandemi kami terpaksa menggantung kursi-kursi ditaruh di atas meja karena itu kan PPM-nya ketat. Itu Yang terjadi ya. Iya terjadi, dan Satpol PP itu kan pasti Ngawasi terus ya. saya ngawasin terus. Dan suatu ketika ada satu kepala sekolah yang minta saya sharing untuk ngajar ngulek di Zoom. Itu saya bingung gimana caranya, via Zoom aja. Dan ternyata itu menjadikan inspirasi buat kita untuk membuat ini, Pak. Oke. Dan akhirnya proses belajar ngulek via Zoom itu bisa terjadi, dan di situ saya berpikir, karena waktu itu kan pada bumbunya masih perlu dirakit, Pak. Ada bumbu gado-gado, ada gula Jawa, ada garam, ada limo. Itu masih perlu dirakit. Dan akhirnya saya berpikir ketika saya di kampus saya ngajar, ada menjawab pertanyaan Bapak itu yang siapa yang memberikan nasihat adalah figurnya adalah Jack Ma kalau menurut saya. Jack Ma ya? Iya, dan pada saat saya sharing itu saya putarkan video Jack Ma ke ke mahasiswa semua, dan Jack Ma itu kan berkata kan, kalau orang lain mengeluh, kita tidak boleh mengeluh dalam kehidupan kita. Kita harus punya jawaban dari keluhan tersebut. Dan ketika kita punya jawaban, dan disitulah terjadilah sebuah big business pun tercipta ya Pak. Itu yang Pak bikin Kelvin ini ya, ingat dan kemudian wujudkan. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kita mengadakan riset dan terciptalah ini. Bumbu gado-gado tidak akan tercipta ketika kita masa-masa comfort zone, Pak. Tapi kenapa Pak Kelvin begitu yakin kalau keluarkan produk bumbu gado-gado Pupto itu booming gitu? Karena orang Indonesia tuh suka bumbu, suka gado-gado, Pak. Dan saya dari survei juga bumbu-bumbu di pasaran itu kita harus kasih sesuatu yang lebih baik daripada yang udah ada di pasaran, Pak. Iya. Dan ini jelas ya brandnya. Kalau gado-gado Pupto orang nggak perlu diragukan lagi ya. Udah jelas. Iya. Dan kita sedot minyaknya Pak di situ, Pak. Jadi bersih gitu loh. Jadi kalau nggak sempat pergi ke restorannya kan bisa beli, cukup sedia bumbunya aja ya. Apalagi untuk jarak jauh gitu. Iya. Kan Pak Kelvin meneruskan usaha Mama gitu ya. Ya sejak kecil sampai dewasa gitu dalam berbisnis. Mama apakah tidak pernah memberikan nasihat yang juga sangat berpengaruh terhadap Pak Kelvin? Mama itu ngomong tentang nasihat tuh jarang. Tapi dia memberikan contoh. Ya. Kalau jam 5 pagi, saya sebelum bangun, saya lagi tidur dibangunin Mama, saya ngeliat satu hal ritualnya Mama adalah memasukkan uang hasil penjualan dagangnya dia ke celengan ayam. Itu menunjukkan bahwa Mama itu ingin saya juga tidak boros, Pak. Hemat, perilaku hidup hemat, tidak menghambur-hamburkan uang. Itu memang kenyataannya setelah Mama uangnya udah banyak, memang taruh lagi di bank kan. Dan bank itu kan melihat keluar masuknya, Pak, transaksi. Dan pada saat Mama butuh dana untuk dipinjam itu langsung dikasih aja sama bank. Bahkan pada saat pandemi kita malah disodor-sodorkan untuk ngambil utang, tapi kita nggak punya utang pada saat pandemi. Dan itu Pak Kelvin ikutin sampai sekarang? Iya, pasti. Terus juga Mama memang karena jarang ngasih nasihat, tapi dia kasih contoh. Berbaginya dia tuh kuat banget, Pak. Jadi sampai sekarang pun dari Senin sampai Jumat dia pasti bikin sesuatu yang dia masak, entah kolak pisang, asinan manis-manisan, itu dibagikan ke customer. Dan customer itu kan akan merasa diperhatikan oleh ownernya gitu loh. Dan itu kan sudah amat jarang sekali, Pak. Iya. Dan akhirnya kita bisa membina sebuah hubungan baik dengan pelanggan kita. Customer yang puas itu adalah alat marketing yang bagus banget, Pak. Betul. Jadi kita tidak keluar biaya untuk marketing. Iya. Langsung dia akan bicara ke teman-temannya. Customer experience. Iya. Dan saya sering tulis di sosial media saya. Dan saya menyebutkan itu adalah customer intimacy, Pak. Ya, kita melakukan hubungan intim dengan customer, bukan kepada pasangan. Bukan pada pasangan saja, karena memang customer yang membawa
memberikan kita gaji ya Pak ya. Dari customer lah kita bisa menghidupi usaha kita. Jadi Pak Kelvin tuh nggak pernah mencoba bekerja di perusahaan lain? Pernah. Tapi ada suatu tetangga waktu saat itu dia bilang, kamu ngapain usaha yang nggak jelas? Menurut dia nggak jelas. Tapi kan kita perlu dapat ilmu. Itu loh usaha mama kamu aja terusin, dia bilang gitu. Ya saya berpikir, iya sayang juga gitu loh. Karena mama udah ngerintis dari tahun 70 Pak. Iya. Itu kalau nggak ada yang sebuah produk atau sebuah brand yang kuat, dia pasti akan mati di tengah jalan ketika tidak ada generasi yang kedua yang meneruskannya Pak. Emang dulu Pak Kelvin pernah kerja di mana? Indomobil Pak. Indomobil. Penyewaan rental mobil Pak. Iya. Cukup lama di sana? Nggak terlalu lama, karena memang jiwa saya bukan jiwa karyawan Pak. Tahun berapa waktu itu? Skripsi itu tahun 93-an ya Pak ya. 93-an ya? Enggak, tapi bukan passion saya jadi karyawan. Terus langsung meneruskan? Oh iya, ada pernah usaha macam-macam lah Pak. Saya pernah jualan perhiasan, pernah jualan buku, di multi level marketing. Usaha-usaha itu sudah ditutup semua? Udah nggak ngelanjutin lagi. Karena memang rumah makan tuh harus fokus Pak. Mama juga selalu bilang, nggak boleh nyambi macam-macam. Kelihatannya enak bisnis rumah makan, tapi rumit ya. Rumit. Dalam menjalankan bisnis tentu kan tidak selalu mulus-mulus aja. Naik turun itu udah pasti ada. Pernah nggak Pak Kelvin menghadapi hard choice gitu ya, pilihan sulit yang betul-betul itu sangat dilematis? Waktu itu pernah mama pada saat itu diharuskan untuk membayar ganti rugi dari uang investor yang sudah dibayarkan. Tapi ya saya bilang sama mama, hanya orang yang ikut ujian yang dapat naik peringkat. Jadi ya kita ikutlah ujiannya, alamilah prosesnya, trust dengan proses. Ya puji Tuhan itu semua terlewatkan. Mama juga dengar, mama juga akhirnya utang bank pada saat itu untuk membayarkan, tapi ya lancar aja gitu loh Mas. Tapi bagaimana ceritanya kok bisa sampai investor meminta ganti rugi? Ya pada saat itu kita sudah berjalan 4 tahun dengan investor, kemudian pecah kongsi. Investor minta dananya dikembalikan. Ya sudah, kita nggak mau ribut ya kita. Berarti itu biaya awal-awal itu? Iya, biaya saat di awal itu minta dikembalikan, ya sudah. Di awal tahun 2004 itu ya? 4 tahun kemudian kan 2008. 2008 pecah kongsi. Ya sudah, investor minta balik, kita nggak punya uang, kita utang bank. 2-3 tahun lah, selesai. Pak, itu kan ada buku ya, punya tentang membangun bisnis melegenda 50 tahun. Jadi ini menceritakan sejarah ya? Iya, dari kecil Pak. Dari kecil. Jadi semua sejarah cerita yang Pak Kelvin tadi cerita juga di The Best Advice ini ada di sini? Ada. Ini kan buku tentu sangat inspiratif juga. Thank you Pak. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau menekuni bisnis kuliner. Ya, beli ya teman-teman. Apa sebetulnya obsesi hidup Pak Kelvin setelah sukses membangun Gado-Gado Pukto? Saya kepingin makanan Indonesia tuh bisa punya sebuah restoran yang katakanlah Gado-Gado Pukto tuh bisa mendunia Pak. Karena makanan Indonesia itu adalah makanan terlezat. Ya, dunia tuh udah mengakuinya. CNN Go merilis data makanan terlezat di dunia itu nomor 1 rendang, dan kita ada di peringkat nomor 6. Gado-Gado Pukto disebut di situ. Potensi kita tuh besar sekali, cuman belum didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang semuanya mencintai makanan kita. Masyarakat kita lebih condong, lebih senang memuja makanan asing yang tidak sehat ya Pak ya. Ya Indonesia kaya akan rempah-rempah makanannya, dan itu yang menyebabkan Indonesia juga dijajah, ya kan? Orang luar, Portugis dan sebagainya datang ke sini untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Nah itu adalah sebuah aset yang bisa kita berdayakan menjadi sebuah negara yang maju. Makanya program pemerintah adalah Spice Up the World, membubui dunia, itu kan harusnya kita dukung, ya, melalui keberpihakan kita terhadap makanan-makanan kita sendiri tentunya. Jadi jangan bangga untuk makan makanan asing, tapi banggalah dengan makanan kita sendiri yang memang kenyataannya lezat dan sehat Pak. Teman-teman The Best Advice, dukung Gado-Gado Pukto Go International. Amin, benar. Sesegera mungkin. Iya. Jadi kalau kita traveling ke mana-mana sudah ada.
sudah ada dan kita tetap bisa makan Benar, yang sehat-sehat. benar. Gaduh-gaduh. Yes, Pak. Oke, teman-teman, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Kelvin Hartono. Beliau adalah owner dari Gado-Gado Koplo, generasi kedua dari jaringan restoran tersebut, dan restoran tersebut sangat berkembang dan mudah-mudahan bisa betul-betul go internasional. Amin, amin. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih Pak Kevin. Sama-sama Pak. Thank you Pak. Oke. Thank you. Ya.